Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan fi suratil Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisy syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan taufik, rahmat dan hidayahnya, kita ditakdirkan bisa menghadiri pengajian akbar di Masjid Al-Amin ini dengan keadaan tidak hujan, dengan angin yang sepoi-sepoi. Mudah-mudahan akan menambah ketenangan dan kekhusyuan kita serta hikmatnya kita mengikuti pengajian. Kami berharap nanti mulai awal hingga akhir jangan ada yang rame-rame apalagi sampai mengganggu yang lain. Mohon diikuti dengan seksama sebab ini sungguh luar biasa. Pada malam hari ini pengajian yang kita adakan ini yang pertama dihadiri oleh Ustadz Kiai Haji Afroki Abdul Ghani dari Kandangan. Yang kedua dihadiri juga oleh yang terhormat Ustadz Haji Abdul Aziz dari Blitar. Dan yang protokol ini juga Abdul Aziz tapi dari Pare. Mudah-mudahan pertemuan kita ini nanti merupakan pertemuan yang diberkati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita akan dapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Yang terakhir, mudah-mudahan perpisahan kita nanti selalu dipun ampuni dan dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, acara pengajian rutin malam Kamis di Al-Amin ini setiap malam Kamis jam 8 malam atau ba'da isya. Bapak Ibu sekalian yang mau mengikuti pengajian setiap malam Kamis kami harapkan ikut datang. Kemudian acara pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa acara yang perlu kami sampaikan. Di antaranya pertama pembukaan, yang kedua pengajian inti yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Kiai Haji Afroki Abdul Ghani dari Kandangan. Ustadz nanti kira-kira sekitar setengah jam. Kemudian disambung dengan pengajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Abdul Aziz dari Blitar, yang konon dulu kader pemuda hebat dari agama Hindu, yang beliau ini karena seorang pemuda yang sangat kritis dan komitmen terhadap agamanya, sehingga beliau itu tidak mantap beragama Hindu sebelum dia bertemu dengan Tuhannya. Sehingga beliau ini melaksanakan ritual semedi Topo Broto selama 7 hari 7 malam. Alhamdulillah, ingin ketemu Tuhan dengan susah payah semacam itu
dia tidak menemukan Tuhan seperti yang dia harapkan di agama Hindunya, malah konon saya dengar beliau mendengarkan suara azan. Beberapa hari makin suaranya kencang dan keras, akhirnya menyentuhlah hati sehingga beliau yang asalnya pemuda dari Hindu, boleh dikatakan calon daripada mubalek agama Hindu ini, kemudian mereka berserah diri masuk Islam. Walaupun konon ceritanya diancam oleh keluarganya mau disembelih, mau dibunuh, sudah disiapkan pedang dan lain sebagainya. Tetapi ada keluarga yang lain yang menyelamatkannya dengan izin Allah. Alhamdulillah sampai malam ini tetap dalam keadaan selamat dan sehat. Mudah-mudahan kedua ustadz kita yang di depan ini selalu diberikan kekuatan lahir batin dan barokah ilmunya, umurnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Untuk itu para bapak dan ibu sekalian, tidak menyia-nyiakan waktu, marilah kita buka acara pengajian ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan kepada yang terhormat Ustadz Kiai Haji Afroki Abdul Ghani sekitar setengah jam. Terima kasih. Bisa dengan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita sama-sama diberi kenikmatan oleh Allah sehingga kita sama-sama bertemu untuk ngaji bareng. Mudah-mudahan ngaji kita ini nanti benar-benar mendapatkan ilmu yang manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Rahmatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap di atas pangkuan Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya saya mohon dengan hormat lagi sangat kepada hadirin dan para hadirat, jangan menganggap saya ini lebih pinter, lebih ngerti, lebih alim, jangan. Malahan sangat mungkin sebaliknya. Walaupun toh saya nggak pernah ngenyam pendidikan SD
Mulai kecil saya mondok. Pernah saya mondok di salah satu pondok hanya 1 malam karena masih kecil saya nggak kerasan. Sehingga semalam saya nangis. Akhirnya saya dipindah pondok. Alhamdulillah di pondok yang kedua saya betah sampai 3 tahun. Setelah itu saya pindah pondok lagi bertahan sampai lebih 10 tahun. Kemudian saya ditugasi oleh kiai saya untuk membuat cabang pondok pesantren. Yang akhirnya salah satu kiai saya dawuhnya dengan bahasa sindiran. Mosok kon ngernet terus. Saya tafsiri sendiri, tak ramal sendiri, oh kiai ini sudah enggak mau saya bantu, saya disuruh mendirikan pondok sendiri. Kemudian saya rintis sebuah pondok pesantren yang oleh salah satu kiai saya diberi nama Pondok Rahmatullah. Kemudian salah satu santri yang nyantri di Pondok Rahmatullah ada yang dari Kecamatan Wonosalam. Dan itu yang menyebabkan saya sempat bingung. Mengapa demikian? Dikala saya diminta untuk membacakan sebuah kitab Bulughul Maram, saya berusaha menerangkan dan menerjemahkan sesuai dengan asbabul wurudnya, juga tak buka. Dikala itu saya yang punya baru yang namanya Subulus Salam. Setelah tak terangkan sesuai dengan hadis, dengan nahwu, sorob dan mantek balaghahnya, kemudian tak praktekkan kalau wudhu adalah dikala itu bahas masalah ngusap kepala. Saya contohkan dari depan ke belakang, sudah cukup. Dari depan tangan 2 selesai. Kemudian yang kedua dari belakang dikedepankan lagi. Yang ketiga dari depan langsung telinga, dan ini yang saya pakai. Saya pulang sampai di rumah bingung sendiri, loh. Saya nerangkan sesuai dengan hadis yang Rasul contohkan dari berbagai riwayat dan beberapa hadis seperti itu. Tapi wudhu saya kok gini? Kok seperti kinjeng cewek? Saya bingung sendiri. Akhirnya saya tanyakan dengan orang-orang yang benar-benar ngerti agama. Saya nanya, sebetulnya yang benar ini wudhu saya dulu apa hadis ini? Dia menjawab, yo hadisnya ya mosok pinter sampean karo Nabi. Akhirnya saya harus berubah. Yang lain juga demikian pula, dikala saya menerangkan tentang masalah sholat, dikala takbir setara dengan bau. Kemudian menaruhnya tangan kanan ditempelkan tangan kiri dan ditempelkan di dada. Yang kedua, ini bisa setara dengan telinga, kemudian tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, bersedekap, ditaruh di bawah dada, di atas pusar. Yang ketiga, bisa menggabungkan antara telinga dan bau, kemudian menaruhnya bisa tangan kanan untuk memegang lengan ini, kemudian seperti itu. Tapi yang saya amalkan kok kadang-kadang pakai gini, tapi naruhnya kanan dulu jadinya muter. Ini tak cari dasarnya sampai saat ini belum ketemu yang muter seperti itu. Mungkin hadirin tahu hadisnya, tolong tunjukkan saya tak begitu lagi itu ya. Karena saya belum menemukan dasar sehingga saya tinggalkan. Dan ada lagi saya juga mengangkat tangan, kemudian tidak sekedar muter tapi penceng gini. Iya, ternyata itu tak cari dasarnya sampai sekarang yang sahih enggak ada. Kemudian tak tinggalkan. Demikian pula saya nyari hadisnya masalah pujian sebelum iqamah setelah azan, sampai saat ini juga belum tak temukan.
Demikian pula masalah zikir di komando juga belum tak temukan. Akhirnya itu saya terus mengharuskan saya berubah walaupun sudah terlanjut rambut saya ini berubah menjadi putih. Biyen yo ganteng kayak sampean Mas. Saiki berhubung rambutnya putih ya hilang gantengnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan saya berubah itu sampai di masjid saya ini enggak pakai wiritan di komando, beduknya juga enggak dibunyikan, tapi masih ada sampai sekarang. Dan tidak pakai pujian enggak jadi masalah, enggak digegeri wong. Giliran saya mulai tidak mau menghadiri acara 3 harian, tidak mau menghadiri acara 7 dinan, ternyata tak cari hadisnya selamatan 7 harian enggak ketemu. Yang ada 7 harian itu ternyata sepasaran bayi yang di Jawa yang menurut Islam adalah akikoh. Itu tak temukan. Ya. Kemudian yang selamatan mulai 3 hari sampai haul, sampai di buku ini yang ditulis oleh teman kita yang alumni Pondok Langitan namanya Mahrusali. Iya, di buku ini ditulis, iya, saya kalau nggak pakai kacamata ini nggak kelihatan. Biyen yo tajem nyawang wong ayu ngono iso. Sekarang nggak bisa kalau nggak pakai kacamata. Makanya saya nggak pakai. Saya khawatir nanti roh wong ayu. Iya. Kalau baca saja pakai kacamata. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini tak bacakan Muktamar NU ke-1 di Surabaya tanggal 13 Rabiul Tsani 1345 Hijriah 20 Oktober 1926 Masehi menyatakan bahwa selamatan setelah kematian adalah bid'ah yang hina. Saya mulai dulu ya ini yang saya pegangi itu. Ternyata saya tadi bawa juga orang yang sangat berjasa dengan Hindu di tempat saya sana, namanya Pak Slamet. Tadi yang jalan pakai pakaian putih tadi. Iya. Dia mengatakan selamatan syirik. Saya nggak terima kalau dikatakan itu syirik. Setelah dia ngaji kemudian tahu Islam, dia duluan menyatakan syirik. Saya tetap berpegang keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama bahwa karena saya dianggap bisa, kemudian saya pernah menjabat Khatib Suriah NU di Kecamatan Kandangan. Kemudian digeser ke Akwan Suriah Kecamatan NU Kandangan. Kemudian saya tetap berpegang ini. Ternyata itu orang yang berjasa dengan orang Hindu sampai sekarang busuk-busuk ke dalam pura nggak dicurigai. Tadi beliaunya tak aja. Maksud saya akan saya temukan sama Ustadz Abdul Aziz biar nanti bisa membantu dakwahnya. Karena dalangnya bagus, tapi sekarang sudah nggak mau. Kerisnya sudah dibawa ke saya. Ya, keris-keris yang untuk itu loh nyirep itu loh ya, ini beliaunya datang. Ya, andai kata beliau mau naik ini ke sini bagus sih. Biar nampak. Tolong Pak Met walaupun nggak lama, nanti ini tempat moderator. Saya ingin bisa membantu kepada Ustadz Abdul Aziz dalam rangka untuk mendakwahkan Islam. Iya, walaupun nanti Ustadz Pak Aziznya nanti entah duduk di mana saya nggak tahu. Ya ini yang membantu saya sehingga saya sedikit banyak lebih tahu kalau amalan-amalan saya ternyata banyak yang dari Hindu. Tapi saya belum kenal sama Ustadz Abdul Aziz. Saya kenal Ustadz Abdul Aziz 1 bulan yang lalu, dialog di Ponorogo, kemudian sama-sama di Banyuwangi. Yang ketiga ini kita ketemu, alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini tadi jamaah dari tempat saya juga banyak yang hadir insya Allah. Ini yang dari Ngoro kayaknya juga alhamdulillah sama datang dari Kasembon. Kemudian akhir-akhir setelah kita kaji, saya sebetulnya sudah bangga dengan apa yang telah Allah firmankan. Sampai sekarang juga masih saya sangat bersyukur kepada Allah karena Allah telah berfirman di dalam kitab sucinya Al-Quran dalam surah Al-Baqarah,
ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina lan wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa ya si wong-wong akeh wa amilu lan padha ngamal sapa ya si wong-wong akeh as-solihati ing amal-amal saleh. Ulaika utawi mangkono wong-wong sing padha iman lan amal saleh iku ashabul jannah, resmi menjadi calon penduduk swarga. Maknane letterlet ashabul jannah wong kang duweni swarga. Saya menerjemahkan dengan terjemah bebas calon resmi penghuni surga. Hum utawi ya mangkono wong-wong sing padha iman lan amal saleh fiha ing dalem swarga khaliduna kang padha langgeng-langgeng kabeh. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah calon penghuni surga. Dan mereka kekal di surga selama-lamanya. Jadi alhamdulillah Allah mensyaratkan kita masuk surga hanya dua, iman dan amal saleh. Maka tugas kita sebagai muslim harus senantiasa menjaga iman kita, jangan sekali-kali tercoreng, jangan sekali-kali ternoda, dan jangan sekali-kali terbatalkan oleh amalan atau ucapan yang membatalkan iman kita. Nanti mudah-mudahan Ustadz Abdul Aziz juga menjabarkan tentang masalah brokowan. Ini ahlinya memang. Walaupun di kiri saya juga ahli, tapi tidak seahli yang ada di kanan saya. Karena ini sudah tingkatannya parisade. Coro di kita mungkin kiai khos. Sama ngerti tah kiai khos itu? Gak ngerti ya wis. Sing penting krungu rungokno ngono tok ae wis. Gak ngerti gak apa-apa. Iya, itu tidak terlalu penting. Yang penting kita menjaga iman kita jangan sampai tercoreng dengan yang namanya sepasaran. Jangan dengan yang namanya selapanan, dengan namanya bancaan tiron, dengan namanya tingkepan, dengan namanya telung dinan, pitung dinan, 40 hari. Peringatan kematian arwah leluhur kita. Pendak pisan, pendak pindu. Sampai sewon. Sampai sing kaya Islam itu namanya haul. Nanti mudah-mudahan Ustadz Abdul Aziz memaparkan itu sebetulnya di Weda apa di Quran. Saya nyari di Quran sampai saat ini belum saya temukan. Di hadis-hadis tak cari, gelebekan sampai detik ini belum menemukan. Mudah-mudahan Ustadz Abdul Aziz beliau nanti akan memaparkan apa yang sampai sekarang saya belum menemukan. Saya insya Allah ngimami tahlil sampai sekarang masih bisa kok. Mungkin pasti saya dengan sampean. Ila hadiratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dzurriyyati ajmain syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Siapa lo? Iya. Berhubung dalil sampai malam ini belum saya temukan, maka aku sampai saat ini sementara berhenti dulu jadi imam tahlil. Ya, jadi kalau diundang untuk itu saya tidak berani. Tapi kalau diundang untuk ceramah saya berani. Pada suatu saat saya diundang oleh jamaah Yasin dan Tahlil Mojokerto, persisnya di Kecamatan Suko, di Desa Kedung Maling, di Kampung Setan. Iya namanya memang itu kok ya. Iya ini masih 10 menit Ustadz. Setengah jamnya, jadi saya insya Allah nanti nggak sampai membengkak. Insya Allah yang banyak nanti Ustadz Abdul Aziz. Sebab saya kan kelahiran Tulungrejo Tegalsari kan tonggone saman dewi sih. Jadi gak perlu banyak-banyak ngomong. Saya Afrohi bin Muhammad Ilyas, Kiai Masjid Baitur Rahman Tegalsari. Itu tempat kelahiran saya. Jadi nek mbringin nggone dolan saya.
Iya, jadi nggak perlu saya ngomong banyak-banyak tonggone dhewe masalahnya. Saya lanjut, tekok endi mana ngomong emang? Kampung Setan. Dua beliau datang ke rumah saya diminta untuk ceramah dalam acara pengajian umum seperti ini. Kemudian saya mengiyakan saja. Iya. Setelah tak iyakan ngomong ngalor ngidul, ternyata dua beliau yang satu tadi ketua panitia ngomong kepada saya, Yai, nanti jenengan di hari itu dimohon datang sebelum Isya, sekaligus jenengan dimohon menjadi imam sholat Isya. Saya mulai teratatan ini, waduh, ini suruh jadi imam sholat Isya. Mudah-mudahan nggak ada kelanjutannya. Ternyata ada. Setelah itu nanti panjenengan dimohon untuk menjadi imam tahlil sekalian menjadi imam istighosah. Saya gelisah. Ternyata dia paham kalau saya gelisah. Nopo Yai kok mboten dijawab. Saya masih telah-telah ya. Dengan terpaksa saya menjawab, saya khawatir. Loh, khawatir nopo? Nanti kalau saya menjadi imam tahlil dan imam istighosah, walaupun sampai saat ini saya masih hafal, saya khawatir nanti kalau kumat lagi, kambuh lagi. Loh, kok kambuh gimana sih Yai? Saya perjuangan untuk meninggalkan itu setelah saya tahu diantaranya dari Pak Dalang yang ada di kiri saya ini. Iya. Perjuangan saya 8 tahun yang sangat panjang dan melelahkan. Jadi saya masih ikut, tidak diundang, yo ikut, yo tak makan berkati, malah tak ngingoni anak saya juga. Ya. Tapi saya sudah mulai tahu hukumnya. Akhirnya saya berdoa mudah-mudahan nggak jadi saya disuruh ceramah. Akhirnya dia ganti diem, kayaknya dia ganti bingung gitu ya. Tapi saya yang bingung setelah jawab saya begitu, dia kayak yang jadi bingung. Akhirnya dia rundingan 2 orang tadi. Sudah gini Yai, nanti sampean tak jemput, tak bawa ke masjid sebelah, nanti kalau istighosah dan tahlil selesai sampean tak jemput. Alhamdulillah, saya jadi ceramah nanti di acara itu. Juga sampai sekarang saya masih mempunyai acara ceramah di salah satu kombinasi jamaah yasin tahlil di salah satu kecamatan di Kabupaten Malang sampai sekarang ini. Iya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah saya jadi datang ke Kampung Setan tadi. Saya dikala berangkat itu sudah punya keinginan untuk membuat nama baru, jangan kaset. Ternyata kaset itu julukan. Saya tanya kok namanya kok kaset itu apa sih? Kok dikatakan Kampung Setan? Kampung tempatnya Molimo. Sebetulnya namanya bukan Kampung Setan, hanya julukan. Sampai sekarang orang Mojokerto kenal kok namanya kaset itu. Waktu saya tinggal 5 menit. Jadi tadi saya akan cerita, dikala saya merubah ubudiyah saya, mulai sholat sampai zikir sampai berdoa, enggak ada masalah. Tapi mulai saya meninggalkan acara selamatan digegeri wong. Tapi alhamdulillah sekarang sudah pulih kembali seperti yang dulu walaupun belum 100%. Demikian hadirin yang bisa saya sampaikan, bisa nanti dipertajam oleh Ustadz Abdul Aziz. Kemudian juga nanti mungkin ada dialog. Yang jelas panjenengan harus ingat syarat masuk surga adalah hanya 2, iman dan amal soleh. Kalau iman dan amal soleh sudah ada pada kita, ini jaminannya surga, asal kita tidak melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang menjadikan batal Islam kita, syahadat kita, iman kita. Wa amilus sholihat, syarat kedua amal solih. Jelas amal solih itu amalan-amalan ibadah yang mencontoh amalan ibadah Rasul itu dinamakan amalan solih. Tapi amalan ibadah walaupun banyak yang mengamalkan, termasuk di sini di buku ini ditulis tahlilan,
istighosan dan ziarah wali ini walaupun banyak yang mengamalkan, tapi ternyata Rasul tidak mengamalkan, berarti amalan yang salah. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa menindaklanjuti apa yang kita bahas malam ini, dan harapan kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah seiring dengan pengajian yang ada ini, Allah berkenan mencurahkan, memberikan hidayahnya kepada kita bersama. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf, dan insya Allah nanti kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, ini pengajian singkat. Memang kita setting nanti ada dialog. Justru pada waktu dialog itulah Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya sepuas-puasnya. Nanti kami berikan kesempatan baik kepada Ustadz Kiai Haji Afroki Abdul Ghani ataupun kepada Ustadz Haji Abdul Aziz dari Blitar ini. Jadi siap-siapkan saja pertanyaan, unek-unek atau menulis apa yang nanti akan ditanyakan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan pada malam hari ini. Dan di sini sebelum dilanjutkan oleh Ustadz Abdul Aziz dari Blitar ini yang mantan dari pemeluk Hindu, kami ingatkan bahwa Ustadz Abdul Aziz ini beserta kawan-kawan telah menulis buku. Mohon maaf Ustadz. Oh iya, terima kasih. Ini ada 2 buku. Yang pertama berjudul Mu'alaf Menggugat Selamatan, yang disusun oleh Haji Fatkur Rahman SAG MPDI dan Ustadz Haji Abdul Aziz. Ini seharga 15.000 sebagai ganti ongkos cetak. Kemudian yang kedua, Ayat-ayat Setan. Penyusunnya sama. Buku ini tersedia di depan, dekat gerbang. Nanti Bapak Ibu sekalian pulang, jangan pulang sebelum membeli buku ini. Oleh-oleh ngaji nih gane Al-Amin mulih tambah pinter, tambah apik, tambah murni imane. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Begitu Pak ya, Bu. Terima kasih. Tibalah saatnya sekarang, yaitu pengajian yang akan disampaikan mungkin kronologis masuknya Islam, bagaimana cara mencari Tuhan, menemukan Tuhan menurut agama Hindu yang telah dialami oleh Ustadz Abdul Aziz ini sungguh menarik buat kita sekalian. Makanya kami harapkan Bapak Ibu sekalian tetap hikmat dan tenang mengikuti supaya jelas tidak salah paham nanti. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Aziz. Kami persilahkan secukupnya Ustadz, nanti kurang lebih setengah jam atau lebih sedikit. Dan nanti setelahnya itu kita buka sesi dialog. Nah, setelahnya pengajian dan dialog nanti ada pengumuman-pengumuman dan penutup. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitaballah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhtatuha wa kullu muhtadatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kepada Bapak Kiai, Bapak Ustadz yang saya hormati, juga kepada saudara saya Ustadz Afroki Abdul Ghani, mantan Kiai Dawak nih yang saya hormati,
Kalau tadi beliau mengatakan beliau juga bisa ngimami tahlilan, saya pun juga bisa. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? 25 tahun saya beragama Hindu. Setelah saya masuk agama Islam, kembali ke jalan yang benar yaitu Islam, saya 4 tahun juga di pondok yang Sukandawa itu. Kalau tadi Ustaz Amfroki baca tahlil seperti itu, saya punya sendiri. Bi'idnillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jain radhiyallahu anhu lahumul al-Fatihah. Sama tuh. Saya bisa juga. Karena 4 tahun saya seperti itu. Kalau sekarang alhamdulillah ada petunjuk bagaimana tawasul yang dicontohkan oleh para nabi, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menyebut beliau mantan kiai bid'ah, tapi saya sebut mantan kiai Sukandawa nih. Biar fair semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu saudaraku yang saya hormati, sebelum kajian ini dimulai, saya membawa kabar gembira datang dari saudara-saudara kita yang dari Ranupani, datang dari Pusungdur, datang dari Bangkalan di daerah Tengger. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita mensyahadatkan 12 orang saudara kita yang berasal dari agama Hindu kembali ke jalan yang benar yaitu Islam. Akhirnya beliau masuk agama Islam. Dan alhamdulillah pada minggu yang kemarin juga saudara kita yang berasal dari agama Hindu 6 orang masuk agama Islam. Dalam kurun waktu Islam sudah masuk di Tengger, sudah kurang lebih 2.000 orang dari agama Hindu yang masuk agama Islam. Alhamdulillah. Ada satu saudara kita, salah satu tokoh dari agama saya dahulu. Sempat kita berdialog, susah sekali beliau mendapatkan hidayah dari Allah. Sampai lama kita berdebat, kita arahkan kepada jalan yang benar. Setelah itu beliau bersedia kembali ke Islam. Kita syahadatkan, saya pulang. Sampainya di rumah, saya ditelepon. Mohon maaf Ustaz, ada apa? Pak Sukram yang Anda syahadatkan meninggal dunia. Masya Allah, subhanallah. Masuk Islam hari ini, besok pagi beliau meninggal dunia. Tanpa sakit Bapak Ibu sekalian. Betapa murahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sewu Bapak-bapak niki sing wonten kajian niki sedaya kepengin to asal hidayah saking Gusti Allah. Pengin to? Hidayah itu datang tiba-tiba. Hidayah itu tidak perlu waktu yang lama. Kalau panjenengan di kajian malam hari ini Anda berpikir, apa arti berpikir? Yaitu membedakan mana ajaran Islam, mana yang ajaran dari agama Hindu. Anda lahir berasal dari langsung beragama Islam. Hidayah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu luar biasa, pemahaman luar biasa. Maka kalau pada kesempatan malam hari ini saya tunjukkan itu bukan berasal dari agama Islam, Anda tunduk, Anda ikhlas, karena muatan ikhlas itu yang pertama tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Siapapun yang mengaku ikhlas namun tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya, itu bukan namanya orang ikhlas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, begitu juga banyak saudara kita yang
kembali ke jalan yang benar. Namun dari mereka, ini bisa Bapak Ibu sekalian lihat di majalah Raditya, dikatakan tak benar umat Hindu yang di Tengger pindah agama. Namun sebaliknya, orang yang beragama Islam masuk ke dalam agama Hindu. Sama persaingannya, sama. Nah, ini dari tim survei mereka yang dari Bali yang mengatakan bahwa laporan dari Imade Adir Tatata tidak benar umat Hindu Tengger pindah agama. Tapi kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan datang ke Tengger. Banyak saudara kita yang sudah kembali ke jalan yang benar, yaitu Islam. Juga kabar gembira, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, datang dari saudara-saudara kita yang dari Bali. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya ditugaskan Dewan Dakwah Jawa Timur bekerja sama dengan MUI Kota Bali. Kita mensyahadatkan saudara kita yang berasal dari agama Hindu 9 orang masuk agama Islam. Alhamdulillah. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau melihat perjalanan dakwah di Bali dengan di Jawa jauh berbeda Bapak Ibu sekalian. Kalau di Bali ada saudara kita yang kembali ke Islam, ke jalan yang benar, semua tokoh dari Nahdiyin, dari Muhammadiyah, para akhnia bersatu. Anda dahulu tetanggaku, tapi sekarang Anda kembali ke jalan yang benar, engkau adalah saudaraku. Setelah engkau beragama Islam, apa yang Anda butuhkan? Anda butuh ilmu di sana. Anda bisa dibimbing, Anda mendapatkan ilmu di Geraha Mu'ala Foundation. Anda butuh bekerja, kami sebagai saudara Anda, kami siap membantu. Itu kalau di Bali. Tapi kalau di Jawa cukup mengucapkan alhamdulillah. Cukup mengucapkan alhamdulillah. Juga di Bali Bapak Ibu sekalian, saya dapatkan data di jantung kota Denpasar, yaitu di masjid, Masya Allah lupa saya namanya, Baitul Makmur. Perlu Bapak Ibu ketahui, jamaahnya sholat subuh istiqomah 500 orang. Paling sedikit jamaahnya sholat subuh Baitul Makmur 300 orang. Ini kembali ya. Dan jenengan pinten jamaah pun sholat subuh? Pinten Pak? Masjid Baitul Amin megah nih kaya ngeten pinten jamaah ini salat subuh. Mungkin Anda akan bertanya, loh, berarti di Denpasar itu mayoritas Islam. Oh bukan Bapak Ibu sekalian, keliru niku. Masjid Baitul Makmur itu berdiri di tengah-tengah perumahan orang-orang yang beragama Hindu. Loh, kok bisa? Bisa Pak, radius 20 kilo. Kalau sudah azan terdengar, semua pekerjaan ditinggal. Anak cucu diajak semua ke masjid. Itu kalau di Bali. Beda wonten Pare. Luar biasa, ternyata Islam saudara kita perjuangannya benar-benar Islam militan. Luar biasa, kita akui. Tapi berbeda juga dengan saudara kita yang di kampung Jawa. Bali, kampung Jawa, ya podo wae karo kene. Iki sama aja. Itu kabar datang dari Bali. Juga pergerakan dari tanggapan misionaris menembus benteng terakhir orang Bali. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, pergerakan orang-orang Kristen yang ada di Bali sudah bisa membuat pura, tapi di tengah pura bergambarkan salib. Luar biasa, supaya mereka tidak diprotes oleh orang-orang yang beragama Hindu. Bapak Ibu, saudaraku yang saya hormati, berbicara tentang orang Yahudi dan orang Nasrani memang sangat menarik. Kenapa begitu? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridho kepada kamu, tidak akan senang kepada kamu, dia tidak akan tenang kepada kamu sebelum kamu mengikuti milah atau agama mereka. Nasrani kita sudah tahu siapa Nasrani. Kita akan membahas tentang Yahudi.
Bapak Ibu, kalau agama Hindu itu berasal dari India. Asal mulanya bagaimana, Pak? Agama Hindu itu. Ada yang bisa menjawab? Saya beri buku tulisan saya beri hadiah, silakan. Yang bisa menjawab? Siddhartha Gautama berasal dari Buddha, bukan dari Hindu. Asal mulanya. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Silakan. Kurang jelas? Ada lagi? Bisa diperjelas? Silakan. Ikhlas Bapak Ibu, saya bukan ngiming-ngiming. Bisa Bapak Ibu dapatkan? Silakan yang bisa menjawab. Dari tanah Hindustan. Ya, betul. Yang saya tanyakan asal mulanya. Tapi Bapak bisa mendapatkan hadiah. Saya persilakan. Biar cepat, ayo cepat. Biar jenengan juga ikut berpikir. Tadi kan kita sepakatan ingin berpikir, ingin membedakan. Silakan Bapak. Sama-sama. Ada lagi yang bisa menjawab? Agama silakan. Gimana? Iya betul. Asal mulanya yang saya tanyakan. Kurang tepat. Tapi Anda tetap mendapatkan hadiah. Silakan. Ada lagi yang bisa menjawab dengan tepat? Betul. Ini yang satu kasihkan kepada Bapak yang baru menjawab. Bapak Ibu sekalian, agama Hindu berasal dari peradaban Sungai Indus. Berakar pada tradisi setempat, Sindu. Orang bangsa Arya menyebutnya Hindu. Maka tradisi yang ada di lembah Sungai Indus dijadikan agama, yaitu agama Hindu. Makanya Bapak Ibu kalau tanya kepada mereka, kapan Weda itu diturunkan? Kepada siapa Weda itu diberikan? Jawabannya tidak ada yang tahu. Karena apa? Berasal pada tradisi setempat. Setelah relatif hidup damai tentram, akhirnya bangsa Arya datang. Bangsa Arya menjajah di lembah Sungai Indus. Bangsa Arya memenangkan peperangan, akhirnya bangsa Arya berkuasa, bangsa Arya mengenalkan kasta. Kasta akhirnya diterima orang-orang di lembah Sungai Indus. Makanya ada kasta Brahmana, Saudagar, Prajurit, Waisa, dan Sudra. Saya dulu kasta saya seorang Brahmana, tinggi. Setiap orang yang bertemu dengan saya harus sungkem. Orang yang minta mohon terta kepada saya harus duduk dulu di hadapan saya, baru saya kasih cipratan pemohonan tirta. Setiap bertemu dengan saya harus nyium tangan saya. Makanya pada kesempatan malam hari ini, kalau ada seorang kiai, ada seorang dai yang minta dicium tangannya, berarti ikut-ikutan meniru-niru agama saya dari agama Hindu. Ono mana Pak Yai lucu? Ono jamaah 5 salaman. Wis ora kecidek, salam gitu. Jamaah dhewe kepengin ketemu, kepengin salaman, disalami pucet. Senase Islam niku niku senase Islam. Jenengan ngoreng-ngoreng. Jenengan ngoreng-ngoreng kalau beda ngeten. Nek dhewe ngaji ngoreng-ngoreng terus nopo? Bangsa Arya mengenalkan kasta diterima mereka, dan hubungan mereka semakin lama semakin akrab. Akhirnya terciptalah kitab yang pertama kali yang diberi nama kitab Rigweda. Kalau yang dipelajari Pak Slamet ini bukan kitab Rigweda, tapi kitab Bhagavad Gita. Bhagavad Gita di dalam satu kitab Bhagavad Gita menerangkan tentang pewayangan. Wayang itu berasal dari agama Hindu. Kitab Bhagavad Gita Pak Slamet ngerti. Kitab Rigweda diciptakan oleh bangsa Arya, hubungan semakin lama semakin akrab. Akhirnya agama yang pertama kali itu ucapan Sindu dijadikan agama, yaitu agama Hindu. Sedangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa bangsa Arya itu juga disebut bangsa-bangsa Simit. Bangsa Simit juga disebut suku-suku orang-orang Yahudi. Berarti agama Hindu itu adalah warisan orang-orang Yahudi. Agama Hindu itu adalah warisan orang-orang Yahudi. Ayatnya walan tardo angkal Yahudu walan nasoro
hatta tattabi'a millatahum. Berarti kita bisa memilah siapa yang harus kita hadapi. Kalau yang hadir di sini, yang saudara kita yang dari Nahdiyin, yang dari Muhammadiyah, semua adalah saudara kita. Saudara di dunia sampai di akhirat. Yang harus kita hadapi adalah orang Yahudi dengan orang Nasrani. Sita. Yang iman, semakin ilmu semakin kata tambah apik napa tambah awan, Pak? Tambah sae napa tambah awan, Pak? Tambah sae napa tambah awan, Pak? Tambah sae. Bendino ngaji, bendino sholat semakin lama semakin baik. Tetapi kalau setiap hari sholat, setiap hari sujud tidak baik kepada saudara sendiri, wih jenenge ora iman, Pak. Tambah-tambah lek dulure dhewe difitnah, digething, gara-gara gak gelem tahlilan, gak gelem yasin, keliru. Lek gak gelem sholat lho, jenengan paido. Pak sampean ayo sholat jamaah, gak gelem mang paido kene. Tapi lek gak tahlilan, gak yasin jeneng paido empun, Pak. Beni sing gelem ora gelem yasinan, gak gelem tahlilan beni. Jenengan sing tahlilan monggo, jenengan sing yasinan monggo. Asal satu Anda bertanggung jawab dunia sampai di akhirat. Mpun tak beres ta? Beres ta? Sampun. Tapi satu Anda harus bertanggung jawab di dunia sampai di akhirat. Kenapa? Anda punya pengikut. Lan jenengan kira mbak penak. Swarga bleng swarga, neraka bleng neraka. Lah sing ana mburi niki. Bisa Bapak Ibu lihat di dalam buku karya Ida Bedana Suparta Ardana, Sejarah Perkembangan Agama Hindu di Indonesia. Di dalam buku ini juga diterangkan dengan jelas bahwa bangsa Arya atau bangsa Simit yang mengajarkan agama di lembah Sungai Indus. Ini sebagai buktinya mereka juga mengakui itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 93, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengar tetapi tidak mentaati, dan telah diresapkan di hati mereka kecintaan untuk menyembah anak sapi karena kekafirannya. Bisakah ayat ini dibuktikan? Bisa, Pak. Umat Hindu juga menghormati sapi. Ini sebagai buktinya Dewa Kresna atau palenggan Dewa Siwa sebagai manifestasi Ida Sang Hyang Widiwasa juga bersatu dengan atau memeluk yaitu sapi. Di Pura Gunung Raung Desa Tegalalang Taru, Gianyar, sapi di sana yang berwarna putih, sapi yang berwarna kuning disakralkan di Bali. Namun keyakinan mereka sapi yang di Bali sama di India berbeda. Kalau sapi di India setiap pagi kencingnya diambil untuk membasuh muka. Itu kalau di India. Tapi kalau di Bali tidak. Yang tidak boleh disembelih yang berwarna kuning sama yang berwarna putih. Itu aja. Ini konsep ketuhanan mereka. Ada Dewa Brahma, Dewi Saraswati. Di sini juga kita lihat ada sapi juga sebagai palenggan Batara Siwa. Nah, yang di tengah itu Bapak Ibu sekalian, ada ambeng, ada ingkungan. Nah ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ini bukan karikatur Bapak Ibu sekalian. Di dalam kitab Weda jenengan buka ada di dalamnya. Jadi yang kita bahas yang di tengah itu. Kalau jenengan protes, wong aku nyeritakno agamaku mbiyen. Saya tidak menyinggung Bapak Ibu sekalian. Terserah itu akidah jenengan. Saya tidak menyinggung, tapi saya bercerita agama saya dahulu. Pun jenengan sebut kula niku kali Pak Afroki nggih nun sewu. Oh, ternyata wong loro wi tambah Pak Slamet, wong Muhammadiyah ora ngono. Jenengan ngoten enggak mari-mari niki mengke ngaji nganggur. Jenengan pandang saya Abdullah Aziz itu mantan orang kafir. Sekarang kembali kepada Islam. 25 tahun saya beragama Hindu, saya kafir, agama saya cukup. Karena saya berasal dari PGAH, Pendidikan Guru Agama Hindu. Cukup.
Kula du kalian jeneng kula du kalian jenengan sing agamane Islam. Jenengan dalile mapan-mapan kabeh. Kula bejo ngeten, wah iki dalile surat iki, ayat iki, hadis ngeten. Nah, saya bercerita tentang agama saya dulu. Ini pun jenengan tersinggung lho nggih. Tersinggung apa mboten niki mengke? Mboten nggih. Kula cerita agama kula kok jenengan tersinggung mboten pareng. Baik. Itu tadi di dalam agama saya disebutkan sebagai keluarga Sukinah. Bukan Sakinah Pak ya, keluarga Sukinah. Pun balik ke materi. Berbicara tentang Yahudi, tentang Nasrani, nggih kathah Bapak Ibu sekalian, tiyang sing boten trima wis beni, wi ngono tradisi, wis beni wi ngono suatu kerukunan, gare rukun lak ya kuwi. Nah niku. Wonten malih salah seorang tokoh yang bisa Bapak baca di situ, seorang kiai berpesan bahwa 1 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari itu juga 1000 hari itu adalah ajaran Islam. Walaupun hadisnya tadi kalau Ustaz Afroki tidak menemukan hadis yang sahih, ini Pak Yai ini mengatakan walaupun hadisnya dhaif. Dhaiful hadisi ahabbu ilayya mir ra'yi irroja. Wa hadis yang dhaif itu lebih saya senangi dari pendapat orang yang biasa. Niku dawuhipun Pak Yai niku wau. Lan saya kula mboten ngelek-ngelek niki, ini banyak buku-buku yang beredar. Nah, terutama di buku ini Bapak Ibu sekalian. Nah ini. Saya tidak sebut buku apa ini, tapi bisa Bapak cari ini. Di dalam buku ini tanda-tanda orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang pertama apabila sesudah azan harus puji-pujian. Kalau orang tuanya meninggal harus diselamati. Kalau di alam adiku sebelum dikuburkan harus ditakim. Ini tanda-tanda ajaran ahli sunnah wal jamaah. Menurut buku ini Pak Yai juga yang bikin. Ini juga dari salah seorang tokoh Islam juga. Peringatan khaul bukan dari ajaran Islam, adalah pendapat yang sesat. Ini menurut Pak Yai ini. Ini banyak buku-buku yang beredar. Nah, tadi kalau Bapak Ibu ingin membaca ini, karya buku Adi Suripto, Ida Bedanda Adi Suripto dari Bali, nilai-nilai Hindu dalam budaya Jawa, bisa Anda lihat bahwa selamatan Surtanah hari pertama, ke-7, 40, 100, dan 1000 itu adalah ajaran dari agama Hindu. Diterbitkan oleh media Hindu Bali. Wong Hindu sing nerani. Sekarang saya juga ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan hadis atau di dalam Al-Quran selamatan 1 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Sudah ada yang pernah? Ada yang pernah? Belum? Jujur belum? Jujur belum? Di dalam kitab Manawar Dharma Sastra, Weda Semerti, halaman 192, 193 disebutkan termasuklah upacara selamatan pada hari pertama, hari ke-7, hari 40, 100, dan 1000 hari. Lain jenengan dereng ketemu, jenengan patesi wonten kitab Manawar Dharma Sastra, Weda Semerti, halaman 192 sampai 193. Wonten beriku wonten dalile. Bisa Anda buktikan. Wonten pundi malih, Pak? Di dalam kitab Samaweda, Samhita, buku 1, halaman 1, bab 10, nomor 1, halaman 20. Di dalam Perwajikah Pratakah Pramuridya, Resi Barawajah, Medan Tinti, Sudi Barumuti, Tayor Wantara, Mawawedah, Dewata Agni Chandra Gayatri, Agna Ayahi Witaegano Hamjadi Tai Nihota Stasi Barnisi Agni. Ada yang bisa menerjemahkan? Ada yang sanggup? Wonten beriku, wonten dasari. Atas pundi perintah selamatan 1 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Niku wonten.
Panjenengan mungkin kirang puas karena waktu juga terbatas, bisa baca buku saya yang saya beri judul Mualaf Menggugat Slametan. Lek ne wong Hindu iki nglakoni slametan, wong Islam ora slametan. Tapi wong Islam nglakoni sedekah. Beda slametan dengan sedekah. Napa Pak bedane slametan dengan sedekah? Kalau selamatan itu dilakukan pada hari nasnya, lek jenengan boten gadah donya, boten gadah bondo, jenengan boten gadah arta, pada hari itu Anda dipaksa untuk melakukan selamatan. Kalau Anda tidak punya uang, Anda tidak punya harta, Anda harus utang kepada tetangga. Lalu kenapa batin? Niku selamatan. Karena sudah jatuh temponya. Berbeda dengan sedekah. Sedekah syaratnya jenengan kada rezeki cukup, jenengan dar keluarga panjenengan cukup, jenengan kada inget dumateng saudara sami muslim, jenengan dalakan sedekah. Ini yang ajaran Islam. Baik Bapak Ibu sekalian. Begitu juga penyembelihan korban. Penyembelihan korban pada orang mati pada hari Nas, hari 1, 7, hari 7, 40, 100 dan 1000 terdapat pada kitab Pancayatnya halaman 26, Bhagavad Gita halaman 5 nomor 39 yang berbunyi Tuhan telah menciptakan hewan korban, selamatan sudah diatur sedemikian rupa untuk kebaikan dunia dan mengadakan maweda. Maweda niku napa to, Pak? Maweda itu membacakan doa-doa pada hari-hari yang telah ditentukan itu untuk dikirimkan kepada leluhur. Lek nih tanggane dhewe mati dibacane napa? Jenengan jawab rodok keras, Pak. Dibacakan tahlilan. Jenengan nate mendapatkan dalil perintah yang nglakoni lek anak wong mati dibacakan tahlilan nanti mendapatkan itu. Dereng. Kalau tahlil itu ajaran Rasulullah loh Pak ya. Tahlil ajaran Rasulullah. Tapi lek jenengan tambahan niku wau kula dereng nemokne. Tapi lek jenengan semerep dalile kula mang bejani. Iku Islam ki dasare. Kula mboten muring-muring. Lantas kenapa kok ada tahlilan Bapak Ibu sekalian? Di saat dulu para tokoh ulama-ulama kita terutama dari Wali Songo yang datang dari Timur Tengah juga yang dari Indonesia sendiri pada saat itu resah Bapak Ibu sekalian. Setiap ada orang meninggal dunia walaupun dia itu sudah masuk Islam tetap dibacakan doa-doa maweda. Islam agamanya akhirnya tapi bacaannya tetap kembali kepada orang Hindu. Apa bacaannya yang dibaca mereka? Sanggam saranam kacami darnam saranam kacami budam saranam kacami Trayambakam mujayamahi sugandeng busti badarnam urwa artio murtio mujayamahi dan sebagainya. Resah Pak. Tokoh ulama-ulama kita yang kita sebut Wali Songo itu resah. Kenapa mereka sudah Islam tetapi tetap membaca bacaan seperti itu? Bisa Anda baca di dalam buku Detik-detik terakhir runtuhnya Majapahit. Itu buku karangan dari orang Hindu juga.